lagi dengan saya Arsita Pinandita. Kali ini saya meneruskan di 4 video sebelumnya, yaitu membahas tentang logo. Di video pertama ada 2 bagian, yaitu pengenalan tentang logo. Di video kedua ada 2 bagian juga, yaitu kontennya adalah merancang logo. Nah, untuk kali ini adalah salah satu konten juga yang penting dalam membuat sebuah logo, karena setelah kita mengenal logo secara definisi, secara arti, secara jenis, secara fungsi, lalu kita di video selanjutnya saya membahas tentang bagaimana merancangnya, bagaimana brainstorming, bagaimana menganalisa, bagaimana melakukan stilasi, penyederhanaan bentuk. Nah, di video kali ini saya akan memfokuskan pada bentuk yang paling sederhana, yaitu bagaimana cara kita untuk membuat gambar logo tersebut mempunyai sedikit kalau bisa dibilang sedikit hal yang sangat ikonik. Nah, ketika kita membuat hal-hal yang sifatnya ikonik, berarti kita harus memikirkan bagaimana visual tersebut dapat dipahami oleh publik atau masyarakat yang melihat logo tersebut ya. Karena seperti kita bayangkan, banyak sekali jenis logo itu yang bentuknya sangat beragam. Ada yang bentuknya hanya berbentuk garis saja, ada yang berbentuknya abstrak, ada yang berbentuknya misalnya objek hewan atau benda. Nah, dari situ makna-maknanya muncul dari bentuk-bentuk tersebut. Nah, yang hari ini di konten kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita menyederhanakan bentuk itu untuk menjadi bentuk visual. Nah, dari bentuk visual itu berarti sebelum kita membuat gambarnya, berarti kita pahami dulu apa saja yang menjadi dasar sebelum gambar itu dibuat. Yang jelas bentuk-bentuk ini bisa muncul setelah kita melakukan brainstorming. Nah, brainstorming seperti apa itu ada di penjelasan saya di video sebelumnya, yaitu merancang desain logo yang bagian kedua. Nah, setelah kita brainstorming, kita akan menemukan berbagai macam kata kunci. Nah, dari kata kunci itu nanti kita akan mencoba untuk membuat gambar-gambar yang sangat sederhana berdasarkan kata kunci temuan tersebut. Nah, kata-kata kunci itu sebelum kita buat menjadi gambar, metode yang paling sederhana untuk kita bisa memahami kata kunci tersebut itu adalah menggunakan pendekatan icon, indeks, dan simbol. Nah, icon, indeks, dan simbol ini sebetulnya juga bukan ilmu atau teori yang dipunyai oleh desain komunikasi visual. Jadi sebetulnya desain komunikasi visual itu adalah salah satu cabang ilmu yang sangat banyak menggunakan teori-teori di luar cabang keilmuannya. Kebetulan teori icon, indeks, simbol ini merujuknya pada teori semiotika. Semiotika icon, lebih spesifik lagi, icon, indeks, simbolnya ini semiotika yang diambil oleh pemikirannya oleh si Charles Sanders Peirce ya, Charles Sanders Peirce. Nah, di ilmu semiotika ini adalah sebetulnya ilmu yang dipunyai oleh cabang linguistik gitu ya, atau literasi ya, tekstual, basicnya tekstual. Karena desain komunikasi visual adalah cabang ilmu yang banyak sekali merujuk pada cabang keilmuan lainnya, dan dalam perkembangannya semiotika yang tadinya hanya digunakan sebagai ilmu komunikasi dikembangkan lagi oleh desain komunikasi visual untuk diambil menjadi semiotika visual. Kebetulan banyak sekali tokoh-tokoh dalam di semiotika gitu. Ada Roland Barthes, dia berbicara tentang mitos. Terus tapi yang di sini yang akan kita bicarakan hanya satu teorinya, yaitu dari Charles Sanders Peirce, yaitu icon, indeks, simbol. Charles Sanders Peirce sendiri adalah seorang filsuf atau seorang pemikir kelahiran dari Amerika. Dia sangat intens mengembangkan ilmu-ilmu yang sifatnya bisa dikatakan dia ilmuwan yang sangat jenius, astronomi, dia sastra juga. Pada dasarnya semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda-tanda tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat komunikatif. Nah, dari situ ketika kita bicara tanda, nah logo itu adalah bagian dari tanda itu sendiri. Tanda dari siapa? Tanda dari objek yang diwakili terhadap logo tersebut.
oh ini adalah sebuah logo yang menandakan atau merujuk pada identitas, misalnya perusahaannya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang travel misalnya. Nah itu tandanya seperti apa? Atau ada bisa perusahaan atau misalnya ini bikin logo band yang memainkan musik Britpop gitu ya, itu tandanya seperti apa? Nah karena berdasarkan tanda itu, itulah kenapa semiotika juga diambil dalam pembuatan logo. Karena semiotika sendiri seperti yang saya sampaikan di awal tadi adalah membuat tanda-tanda tersebut yang nantinya tanda tersebut bisa bersifat komunikatif. Karena sebetulnya tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk atau merepresentasikan hal lain di luar tanda itu sendiri. Mas, ini juga akan merujuk pada penjelasan saya di video pertama, bahkan video saya yang pertama mengenal logo itu saya membicarakan tentang entitas. Nah, dari entitas sendiri itu sebetulnya kita akan merujuk tentang tanda. Nah, kenapa pada bagian ini saya akan membicarakan tentang icon index symbol? Karena di logo itu kita akan membuat atau merancang tanda-tanda itu yang mampu mewakili dari identitasnya. Saya akan menjelaskan secara sederhana karena sebetulnya kalau kita jelaskan secara detail nanti akan panjang sekali. Yang jelas secara teori kita maknai bahwa icon itu adalah teks ya, bentuk yang paling sederhana karena hanya pola yang menampilkan kembali objek yang ditandainya, sehingga bentuk fisik objek itu icon cenderung hanya menyederhanakan bentuk tetapi mencoba menampilkan bagian yang paling esensial dari bentuk tersebut. Jadi kalau bisa saya sederhanakan bahasanya bahwa icon itu adalah menampilkan sesuatu yang paling esensial atau paling nampak di icon tersebut. Misalnya kalau kita lihat seorang Batman, icon yang paling populernya adalah tanduknya, misalnya itu sudah menjadi ikonnya dari Batman. Nah, itulah kenapa icon menjadi sesuatu yang penting dalam pembuatan logo, karena dari icon itu nanti orang dapat menangkap secara sederhana hal apa yang paling esensial, hal apa yang paling mendasari yang bisa ditangkap oleh publik tersebut untuk dia bisa memahami logo tersebut bentuknya seperti apa, atau dia bentuk tersebut mewakili icon dari apa. Nah itu icon secara sederhana. Yang kedua, ini adalah indeks. Indeks adalah secara literal ya, indeks sebagai sesuatu yang dapat dilihat, didengar, atau mudah tercium baunya yang kemudian menghubungkan dengan objek tertentu. Bisa binatang adalah makhluk yang paling terbiasa menggunakan indeks sebagai alat mereka mengenali lingkungan sekitarnya. Kalau icon tadi adalah sesuatu yang paling esensial atau paling sederhana yang bisa mewakili dari objek tersebut, kalau indeks ini lebih pada hal yang bisa menghubungkan. Jadi indeks ini bisa disebut sebagai sebab akibat ya, menghubungkan. Nah, ketika kita bicara indeks, itu kita berbeda dengan bicara icon. Kalau icon tadi ada hal yang paling esensial, yang paling mendasari dari visual tersebut, yang paling nampak. Jadi misalnya Batman, yang paling nampak ikoniknya itu adalah tanduknya, kelelawarnya, itu ikoniknya. Nah, kalau indeks ini adalah hal yang bisa menghubungkan terhadap identitas tersebut atau makna tersebut. Saya kasih contoh, misalnya orang bisa mengetahui bahwa ini ada, misalnya kita jalan-jalan ya, jalan-jalan ada asap gitu. Kita melihat asap. Asap itu bisa menjadi indeks. Indeks dari apa? Berarti kalau ada asap itu berarti ada api. Ada api berarti ada kebakaran. Itu sebab akibat. Atau kita melewati jalan, kita mencium bau. Ini ada asap, misalnya ada asap bau sate misalnya. Berarti kita belum lihat satenya tapi kita mencium baunya, itu bisa menghubungkan. Nah itu disebut sebagai indeks ya. Indeks tidak hanya yang bersifat visual, itu panca indera juga bisa disebut sebagai indeks. Karena kita akan ngomongin tentang visual, jadi indeksnya juga nanti juga bisa mengarah ke situ. Jejak kaki manusia itu berarti bisa kita melihat itu sebagai indeks. Misalnya berarti ada orang lewat sini, dilihat dari mana? Dari jejak kakinya. Nah itu bisa disebut sebagai indeks. Nah itu yang disebut sebagai indeks. Jadi indeks itu adalah bagian yang menghubungkan. Nah lalu yang terakhir setelah kita icon, indeks,
Yang terakhir adalah simbol. Simbol digunakan untuk membuat asosiasi terhadap suatu objek yang tidak harus berhubungan langsung baik secara fisik maupun kena ke daerahnya dalam waktu tertentu. Simbol dalam kata-kata seringkali dengan mudah keluar dari konteksnya dan hampir selalu berhubungan dengan kata-kata lainnya. Nah, simbol itu adalah sesuatu yang bisa mengasosiasikan terhadap bentuk tertentu. Yang jelas simbol ini harus melewati berbagai macam pemahaman. Jadi simbol ini, kalau ikon dia sesuatu yang esensial, sesuatu yang mendasari. Kalau di simbol ini adalah perwujudan yang harus bisa dimengerti oleh orang banyak. Jadi ikon itu kadang-kadang hanya bisa dimengerti orang tertentu, tapi kalau simbol itu harus bisa dimengerti orang banyak gitu. Misalnya kalau simbol bisa kita lihat misalnya warna. Warna itu misalnya kita kalau di lampu merah gitu ya, kita lihat lampu merah di traffic light itu, ketika ada simbol warna merah kita harus berhenti, itu simbol. Jadi simbol itu dia harus bisa mempunyai karakter yang bisa dimengerti oleh orang banyak. Nah, itu simbol. Ini ini saya kasih contoh lagi, gambar, ada icons, ada indeks, ada simbol. Kenapa saya gambarkan icon wajah? Karena ikon itu adalah keterwakilan fisik gitu. Jadi keterwakilan apa yang paling mendasari dari objek tersebut? Kalau keterwakilan fisik, misalnya kita menggambarkan tentang orang yang rambutnya ke atas-atas gitu ya, jabrik-jabrik gitu, itu berarti keterwakilan fisiknya itu, karakternya seperti itu. Seperti Upin Ipin. Upin Ipin itu kan ikoniknya kan justru di rambutnya yang ke atas itu, yang upinnya ya, Upin yang kakaknya itu rambutnya di atas itu. Nah, itu yang menjadi ikonnya. Jadi ikon itu hal yang paling esensial, yang paling mendasari. Lalu yang kedua adalah indeks. Indeks, kita lihat sound system ini ada, ketika kita lihat ada tanda mobil meliuk-liuk gini seperti ini indeksnya adalah, oh berarti ini adalah jalanan yang licin. Berarti kalau kita melihat indeks semacam ini, berarti kita langsung bisa menghubungkan sebab akibatnya. Ketika kita lewat sini harus hati-hati. Kenapa? Karena jalannya licin. Nah, itu disebut sebagai sebab akibat. Lalu yang terakhir ada simbol. Saya digambarkan rumah ini. Kalau kita main di seluruh dunia gitu ya, gambar simbol rumah ya bentuknya semacam ini. Kecuali kalau rumahnya, nggak mungkin simbol rumah seperti rumahnya orang kutub ya, Eskimo itu kan lingkaran gitu. Itu hanya menjadi simbol di daerah tertentu, hanya di Eskimo saja, tapi tidak bisa menjadi simbol di seluruh dunia atau bisa disepakati di seluruh dunia. Makanya di seluruh dunia ketika menyimbolkan rumah ya semacam ini. Nah, ada ikon gambar manusia, itu hanya untuk contoh ya. Ada ikon gambar wajah manusia dengan ikonik rambutnya, itu ikon. Ada indeks sebab akibat. Ada mobil yang meliuk-liuk, itu berarti bisa jalannya licin atau jalannya berbelok. Itu disebut sebagai sebab akibat, menggambarkan sebab akibat atau menghubungkan. Lalu simbol adalah kesepakatan, harus disepakati dulu di seluruh dunia bentuk rumah ya semacam itu. Jadi ikon, indeks, simbol. Ikon keterwakilan fisik, indeks adalah sebab akibat, dan simbol adalah kesepakatan. Lalu berikutnya ini ada salah satu project juga yang pernah saya kerjakan gitu. Ini projectnya bagaimana mengajak orang untuk